Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai materi Al-Quran hadis tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kami berharap penjelasan kami nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pedoman hidup kita, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara berangsur-angsur, bernilai ibadah bagi yang membacanya, dan terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Mari kita membaca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 43 berikut dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Shadaqallahul alim. Ringkasan materi. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Al-Quran membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mengambil hukum dari Al-Quran atas semua permasalahan manusia. Bagaimana pengertian Al-Quran menurut para ulama? Simaklah pada materi berikut dengan saksama. A. Definisi Al-Quran. Berikut beberapa pendapat ulama tentang definisi Al-Quran secara etimologi dan terminologi. Definisi Al-Quran secara etimologi. A. Al-Lihyani berpendapat bahwa kata Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a, artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan, yang bermakna isim maf'ul. Makru'un artinya yang dibaca. Pendapat ini berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. B. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Quran berasal dari kata korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Al-Quran terdiri atas surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf yang beriringan dan bergabung satu dengan yang lainnya. C. Al-Farra berpendapat bahwa kata Quran berasal dari lafaz qoro'in, bentuk jamak dari kata qorinatun, artinya petunjuk atau indikator, karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan. D. Menurut Az-Zujaj, Quran adalah kata sifat dari Al-Qur'u, sewazan atau seimbang, dengan kata fu'lanun artinya al-jam'u. Al-jam'u artinya kumpulan. Al-Quran terdiri atas kumpulan surah dan ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan, serta kumpulan intisari dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. E. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, bukan bentukan dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan 5 pendapat di atas, definisi Al-Quran secara etimologi yang paling masyhur
atau yang paling banyak dipakai adalah pendapat Al-Lihyani. Definisi Al-Quran secara istilah. A. Syekh Muhammad Kudribat berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. B. Muhammad Ali As-Sabuni menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, ditulis pada mushaf-mushaf, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah, dan Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas. C. Dr. Subhi As-Salih berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah SWT, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya termasuk ibadah. D. Adapun Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Nama-nama Al-Quran. Berikut nama-nama lain dari Al-Quran. 1. Al-Quran disebut Alkitab, artinya yang ditulis, atau Kitabuah, artinya kitab suci Allah SWT, dalam surat Al-Hijr ayat 1. 2. Al-Quran disebut Al-Furqan, artinya pembeda, dalam surat Al-Baqarah ayat 185. 3. Al-Quran disebut sebagai Al-Huda, yang artinya petunjuk. Nama Al-Huda disebutkan pada surat Al-Jin ayat 13. 4. Al-Quran disebut Asy-Syifa, yang artinya penyembuh. Nama Asy-Syifa dijelaskan dalam surat Yunus ayat 57. 5. Al-Quran disebut Az-Zikr, artinya peringatan, di surat At-Toha ayat 99. Perilaku orang yang memahami Al-Quran. Berikut perilaku umat Islam yang memahami makna Al-Quran dengan baik dan benar. 1. Berakhlak mulia dan memiliki adab Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Taat menjalankan ibadah sesuai ketentuan dalam Al-Quran. 3. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. 4. Mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengajarkan pemahaman yang dimiliki tentang Al-Quran kepada orang lain. 6. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca atau dihafal, melainkan untuk menjadi kompas kehidupan. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu yang terjaga, semoga hati kita pun terjaga dengan selalu mengamalkannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.